sebenarnya karena biasanya proses manajemen rekayasa konstruksi ini kalau secara praktis konsep dasarnya sih seperti yang akan kami sampaikan, akan tetapi eh, mod, eh, modifikasi dalam pelaksanaannya itu biasanya disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan sistem manajemen di dalam konstruksi yang ada, yang terakhir, seperti misalnya saja sistem kontrak karyanya dan sebagainya itu nanti eh, setiap kebijakan pemerintah dan juga perkembangan dari dunia konstruksi yang ada itu akan berbeda. Namun demikian eh, konsep dasarnya tetap sama, hanya mungkin ketentuan-ketentuan teknisnya aja yang berbeda. Jadi saya ulang sedikit apa yang saya sampaikan pekan yang lalu. Jadi sebenarnya manajemen rekayasa konstruksi apa yang saya sebut dengan manajemen konstruksi itu sebenarnya merupakan disiplin yang menggabungkan sebentar. Oh ini saya masih sudah. Bentar, saya share screen. Oke. Oke. Jadi akan em, menggabungkan antara konsep-konsep manajemen dengan eh, dengan pekerjaan konstruksi. Sebenarnya manajemen rekayasa konstruksi dan manajemen konstruksi itu adalah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip teknik sipil dengan manajemen bisnis. Manajemen bisnisnya itu sebenarnya konsepnya ya hanya merencanakan, mengelola, melaksanakan proyek konstruksi secara efisien dan efektif. Jadi eh, lulusannya di dalam eh, perkuliahan ini sebenarnya diharapkan memiliki pemahaman tentang aspek rekayasa manajemen proyek, kontrak, risiko, serta keterampilan kepemimpinan serta komunikasi ini yang ada di dalam eh, apa namanya di dalam pokok-pokok pembelajaran yang ada di eh, program studi teknik sipil S1. Nah, materi pembelajarannya ya ini mengenal pekerjaan konstruksi. Saya kira bapak-bapak sudah banyak yang bekerja di lapangan sehingga ini mungkin hanya tinggal konsep-konsep dasarnya saja yang ada di dalam literatur gitu ya disampaikan, tapi nanti kondisi lapangannya tentunya menyesuaikan dengan kemajuan zaman gitu ya yang mutakhir terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga eh, apa yang ada di perkembangan dunia konstruksi. Kemudian konsep dasar manajemen konstruksi, terus kemudian tata kelola proyek, penyusunan rencana anggaran biaya proyek, administrasi kontrak, penjadwalan pekerjaan, analisis nilai capaian proyek, analisis nilai capaian kinerja dari proyek, kemudian strategi pengendalian mutu terpadu, aspek manajemen perusahaan, etika profesi, dan evaluasi kinerja proyek. Ini saja yang disampaikan selama 1 semester ini. Mungkin juga akan disampaikan saja secara cepat. Karena rujukannya sebenarnya buku-buku apa saja terkait dengan manajemen proyek serta berbagai macam peraturan yang ada. Dan ini beberapa materi kalau sudah ada grup WA-nya nanti akan saya sampaikan materi-materinya akan saya sampaikan melalui grup WA yang bisa dipelajari. Nah, peraturan yang disampaikan itu tentunya nanti dirangkum dari beberapa modul yang ada di Kementerian PU dan juga ada di tempat-tempat lain gitu ya yang serta dari buku-buku rujukan yang ada. Oke. Kemudian kalau kita sekarang kita masuk ini mereview saja sebenarnya mereview tentang pekerjaan konstruksi secara umum seperti ini. Kalau kita melihat pengelolaan konstruksi atau manajemen rekayasa konstruksi, ini sebenarnya pekerjaan konstruksi itu dikelola dengan sistem pengelolaan yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Ini sebenarnya eh, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian ini sebenarnya ini yang disebut dengan manajemen biasa. Ini manajemen yang kita kenal itu manajemen proses manajemen. Manajemen itu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan untuk dapat mencapai tujuan proses rekayasa konstruksi. Sebentar, ini ada. Sebentar, bagaimana tadi? Nah, sebentar. Kok susah, Kak? Oke. Nah, jadi proses saya ulangi lagi sebenarnya. Jadi pekerjaan manajemen konstruksi atau pengelolaan pekerjaan konstruksi itu sebenarnya sebenarnya terdiri atas dua bagian besar, yaitu unsur pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Untuk apa? Untuk diterapkan di dalam rekayasa konstruksi untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proses rekayasa konstruksi. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, sebenarnya proses manajemen rekayasa konstruksi itu kalau dari sisi secara umum itu bisa dijelaskan dari satu lembar ini aja gitu ya. Jadi sebenarnya terdiri atas pekerjaan-pekerjaan manajemen ini yang sebelah kiri ini bekerja secara umumnya itu manajemen ya ini prosesnya planning, organizing, actuating, controlling. Apa yang dilakukan planning, organizing, actuating, controlling itu apa? Sumber daya. Sumber dayanya berupa apa? Manusia, bahan, alat, cara, dan uang ini. Manusia, bahan, alat, metode atau cara, dan uang. Manusia, material, atau bahan-bahan, apa saja, alat, cara, dan uang ini secara umum. Ini dikendalikan, apa yang dikendalikannya di situ adalah ini, biaya, mutu, dan waktu. Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi, masing-masing ini dilakukan untuk apa? Untuk tahapan-tahapan rekayasa konstruksi yang secara umum dikatakan terdiri atas ini secara umum. Survey, investigation, design, construction, operation, maintenance. Secara umumnya seperti itu. Jadi, eh, survei itu misalnya sih kita melakukan survei biasanya masih secara global atau kita meninjau ada proyek gitu ya kita lakukan survei awal dulu. Kalau sudah survei detail itu investigation itu penyelidikan sudah lebih detail, lebih bersifat teknis. Misalnya kalau kita bicara masalah investigation ya itu misalnya saja sudah meneliti kalau itu proyek-proyek yang menyangkut pembangunan gedung, jalan dan sebagainya itu sudah mulai pengukuran-pengukuran, penyelidikan tanah dan sebagainya. Ini dijadikan dasar untuk apa? Untuk melakukan perancangan. Perancangan itu istilahnya desain,
Itu terjemahan bahasa Indonesia serapannya itu adalah desain yang diartikan perancangan atau perencanaan teknis. Kalau planning itu perencanaan aja, tapi planning yang sudah teknis itu namanya desain. Nah, jadi ini untuk setelah survei, investigation, desain, setelah jadi desain, desain itu apa produknya? Desain biasanya di dalam rekayasa sipil itu desain itu produknya gambar atau permodelan dan apa dan spesifikasi dan catatan-catatannya yang menjelaskan dari gambar itu. Misalnya membuat suatu beton, struktur beton, kolom beton itu desainnya ukurannya jelas. Tapi disertai dengan spesifikasi, speknya apa? Speknya misalnya tulangannya, mutu tulangannya, besinya itu U berapa? Atau kalau yang menggunakan istilah BJ berapa? Menggunakan FE berapa? Kemudian beton bertulangnya sendiri itu betonnya memiliki kuat tekan karakteristik berapa, meningkat K berapa gitu atau memiliki FC prime berapa. Itu namanya catatan-catatannya. Pintu gambarnya ada, tapi dijelaskan pintu itu terbuat dari kayu atau dari aluminium atau dari baja, pintu baja. Nah, ini catatan-catatannya itu ada dan juga persyaratan-persyaratannya. Kemudian kalau itu sudah jadi gambar-gambar desainnya, itu bentuknya masih dalam bentuk lembaran-lembaran atau mungkin disertai maket-maket dan sebagainya. Kalau yang banyak sekarang gambar-gambar dan catatan-catatan. Kalau zaman dulu masih bentuk lembaran-lembaran, kalau sekarang sudah mulai menggunakan building information modeling itu menggunakan apa namanya permodelan-permodelan BIM dan sebagainya. Kemudian eh, setelah ini jadi desainnya kita lakukan construction. Nah, construction itu sebenarnya istilah konstruksi itu ada kalau kita mau menafsirkan istilah konstruksi itu kalau kita ngambil dari konstruksinya itu berasal dari bahasa Belanda, istilah bahasa Belanda konstruksi, konstruksi itu bangunannya. Misalnya ada konstruksi gedung, konstruksi jembatan, konstruksi bendungan. Nah, itu bentuk bangunannya itu sebut konstruksi. Tapi kalau kita ngambil serap dari bahasa Inggris, construction itu biasanya konotasinya, tafsirannya di eh, ditafsirkan sebagai proses pembangunannya atau constructionnya itu. Ini setelah didesain maka dilakukan proses construction atau mewujudkan itu ke dalam bentuk fisik bangunan. Nah, kalau sudah selesai ini ya kita lakukan operation, kita gunakan bangunannya, apakah itu jalan, apakah itu jembatan, apa itu gedung, ya itu kita gunakan. Istilahnya tahapnya tahap operation. Kemudian selama kita operation gedung itu kita lakukan maintenance. Kalau di lingkungan-lingkungan tentara itu ada dipisah lagi. Maintenance itu ada pemeliharaan, ada perawatan. Kalau pemeliharaan itu ya hanya memelihara saja. Maksudnya kalau ada istilahnya tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Kalau sudah terjadi kerusakan atau penurunan fungsinya, penurunan eh, fungsi dari fasilitas itu, maka kita pulihkan dengan eh, eh, kegiatan yang disebut maintenance. Jadi ada operation, ada maintenance. Jadi secara singkat kalau kita lihat secara umum namanya proses manajemen itu ya hanya ini saja, planning, organizing, executing, controlling. Di apa yang di plan, apa di organize, apa yang diaktuatingkan, apa yang kontrol itu sumber daya ini, manusia, bahan, alat, metode dan uang. Dikendalikan biaya, mutu, waktu untuk pekerjaan survei, investigation, design, construction, operation, maintenance, pekerjaan konstruksi.
Nah, setiap tahap ini juga ada manajemennya. Survei juga perlu planning, perlu organizing, perlu activating, perlu controlling. Apa yang di planning, apa yang di organizing, apa yang di actuating, apa yang di controlling itu manusia, bahan, alat, metode, dan uang. Survei begitu. Investigation juga demikian. Mau mengadakan tes tanah, mau mengukur apa, membuat suatu penyelidikan tanah, sifat-sifat tanah, kok mau mengukur apa namanya soil strength-nya, klasifikasi tanahnya, atau melihat quarry, membuat tes apa namanya perilaku tanah yang akan digunakan untuk urugan, tes laboratorium, tes pemadatan, sebagainya. Itu juga perlu manusia, bahan, alat, cara, dan uang. Perlu dilakukan juga planning, organizing, activating, controlling. Desain pun juga demikian. Mau ada proyek desain. Desain apa? Desain bangunan. Bangunan apa? Bangunan eh, gedung kampus atau membuat pabrik dan sebagainya. Tentunya perlu direncanakan juga. Dilakukan planning apa saja yang terlibat di situ. Ada arsitek, ada ahli teknik sipil, ada ahli mechanical, electrical, itu planning dari sisi manusianya. Kemudian diorganisasikan juga. Terus setelah di planning, diorganize, kemudian dilaksanakan. Selama pelaksanaan itu tidak lupa harus dilakukan kontrol. Itu untuk desain, apalagi pada tahap construction. Construction itu biasanya sangat rumit pada saat pelaksanaan konstruksi fisik. Maka harus cermat di dalam planning, organizing, actuating, controlling terhadap manusia, bahan, alat, cara maupun uang. Setelah selesai bangunannya kita operasikan, kita gunakan gedungnya. Perlu apa? Perlu eh, planning, organizing, actuating, controlling, bagaimana manajemen penggunaan fasilitas itu. Bagaimana nanti kita melakukan survei untuk apa? Untuk maintenance-nya itu juga. Kalau misalnya mau mengoperasikan gedung, gedung itu ada AC, ada lampu dan sebagainya itu perlu dilakukan planning, organizing, actuating, controlling. Termasuk nanti pemanfaatannya oleh siapa, siapa nanti yang membersihkan dan sebagainya. Operation maintenance ini juga memerlukan manajemen. Ini semuanya termasuk rangkaian rekayasa konstruksi. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar biasanya setelah desain ini ada sisipan di sini LE, maka di dalam teman-teman pekerjaan umum itu orang-orang Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas PU suka sering sekali menyebutkan bukan sitkom lagi tapi sitlakom. LE-nya itu singkatan dari land acquisition, jadi akuisisi tanah, pembebasan tanah. Jadi survei, investigasi, desain, di sini ada sisipan, di sini biasanya pembebasan tanah atau land acquisitionnya. Kemudian baru construction, operation, dan maintenance. Ini secara umum proses manajemen rekayasa konstruksi itu digambarkan dalam satu lembar ini. Nah, di dalam proses manajemen rekayasa konstruksi itu biasanya kita melakukan continuous improvement. Keseluruhan dari tahapan ini dilakukan plan, do, check, action. Plan, do, check, action ini sebagai apa? Sebagai kendali untuk melakukan apa? Melakukan continuous improvement. Jadi peningkatan kualitas, peningkatan dari secara berkelanjutan dan juga berkesinambungan terus saja. Nah, ini proses sekilas saja tentang proses manajemen rekayasa konstruksi. Nah, terkait dengan pekerjaan rekayasa konstruksi, biasanya kita eh, berkaitan dengan sesuatu kegiatan-kegiatan yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas biaya mutu waktunya ini.
biayanya terbatas, mutunya terbatas, waktunya terbatas. Nah, waktu ini kendala waktu ini biasanya apa? Biasanya start kapan dimulai dan kapan finishnya itu sudah tertentu. Durasinya atau waktunya yang diperlukan juga tertentu. Mutunya sudah jelas ditentukan, sumber pendanaannya juga jelas. Produknya pun juga biasanya memiliki keunikan. Satu gedung dibangun di satu tempat, misalnya di Bandung, beda gedung yang sama walaupun tipikal misalnya saja seperti dulu ada Rusunawa dan sebagainya, itu yang proyek program-program pembangunan rumah susun itu tipikalnya sama, tapi dibangun di Cimahi, bangunannya bentuknya sama, arsitekturalnya sama, tetapi tempatnya berbeda, itu memiliki suatu keunikan tersendiri. Sehingga biasanya pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu memiliki ciri khas keunikan, sehingga waktunya terbatas, start finishnya tertentu, sumber dayanya tertentu juga, kemudian memiliki keunikan. Yang lain apa? Memiliki manfaat, nilai tambah bagi kehidupan manusia. Karena yang namanya pekerjaan sipil, rekayasa sipil itu kalau kita tinjau balik secara filosofi dasarnya, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sipil itu merupakan atau civil engineering, pekerjaan rekayasa sipil itu pekerjaan merekayasa sumber daya alam serta berbagai macam fenomena yang ada sehingga menjadi sesuatu yang memberikan manfaat untuk memenuhi hajat hidup manusia. Itu pekerjaan sipil itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalau lihat alam semesta itu macam-macam, itu ada alam semesta, ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada laut dan sebagainya. Dihadapkan dengan hajat hidup manusia. Manusia ingin hidup sejahtera, misalnya seperti itu. Kalau kita melihat dengan teori Maslow, itu ada tataran-tataran hierarki kebutuhan manusia atau keperluannya manusia. Keperluan pokoknya manusia itu apa? Mulai dari keperluan dasar sampai keperluan kemewahan yang tingkat tinggi. Nah, itu masing-masing memiliki keperluan seperti itu, dihadapkan dengan alam semesta dengan berbagai macam fenomenanya. Fenomenanya itu apa? Fenomena alam itu apa? Misalnya gempa bumi, angin, letusan gunung api dan sebagainya. Nah, itu proses manajemen apa namanya, proses perekayasaannya itu, itulah pekerjaannya orang sipil, merekayasa alam beserta fenomenanya untuk memenuhi hajat hidup manusia. Ya, itu larinya nanti inilah konstruksi lagi, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa itu nanti eh, akhirnya kegiatan yang itu sering disebut dengan civil engineering. Kalau lebih detail lagi namanya rekayasa konstruksi, survey, investigation, design, construction, operation, maintenance ini. Nah, pekerjaan yang waktunya terbatas, start finishnya tertentu, waktunya tertentu, sumber dayanya tertentu, kemudian eh, memiliki sifat khas dan juga apa namanya, memberikan manfaat bagi manusia itu sering disebut sebagai proyek. Jadi kalau kita mengingat secara umum yang disebut proyek itu adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara, sementara ini, yang telah ditetapkan awal pekerjaannya, startnya, dan waktu selesainya ini sudah jelas serta dibatasi apa? Dibatasi waktu. Ini startnya jelas, waktunya selesai. Dan batasannya apa? Waktu, durasinya berapa hari harus diselesaikan, startnya kapan,
selesainya kapan. Itu kalau proyek itu seperti itu. Di samping itu juga mutunya sudah ada dalam spesifikasi. Sumber pendanaannya juga sudah ada. Untuk mencapai tujuan berupa hasil yang khas, memiliki keunikan itu tadi. Ini definisi bukunya seperti ini. Hasil akhirnya sebuah perubahan yang bermanfaat atau mempunyai nilai tambah. Ini definisi proyek secara umum. Saya katakan secara umum ini sebenarnya pengertian dasar, komponennya itu sesuatu yang terbatas start finishnya, memiliki waktu terbatas, mutu terbatas, sumber pendanaan terbatas untuk mencapai tujuan dan memiliki kekhasan tertentu dan juga memberikan hasil akhirnya itu merupakan suatu produk yang bermanfaat atau memiliki nilai tambah. Ini definisi umum. Dan nanti dijabarkan menggunakan bahasa-bahasa lain, modifikasi bahasanya masing-masing buku memiliki cara mengutarakan definisi proyek ini sendiri. Tapi sebenarnya pengertian dasarnya ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita ingat saja ini, mohon maaf ini saya mereview saja Bapak-bapak dan saudara sekalian mungkin sudah familiar, tapi paling tidak ini secara umum saja saya mengulang, barangkali ada yang lupa atau gimana. Jadi bareng-bareng aja kita mengulas siklus proyek itu seperti apa. Ini gagasan, inisiasi atau inisiasi. Ini biasanya siapa yang memiliki gagasan ini? Yang memiliki gagasan adalah atau yang menginisiasi terjadinya proyek itu mestinya biasanya ya orang yang memiliki eh, kewenangan serta memiliki kemampuan. Kemampuan itu bisa secara dirinya sendiri, dari dirinya sendiri atau karena kewenangannya pejabat atau bisa atau perorangan atau lembaga-lembaga pemerintah atau yayasan-yayasan. Ya ini kan memiliki kewenangan dan memiliki kemampuan untuk eh, pendanaan itu misalnya memberi atau apa, membuat suatu gagasan. Kewenangan itu misalnya presiden ini ya kewenangan dan dia apa namanya memiliki kewenangan apa kewenangan dalam memanfaatkan anggaran-anggaran negara. Kalau yayasan juga memiliki kewenangan, perorangan juga memiliki kewenangan. Kalau dia memiliki sumber dayanya, misalnya terutama pendanaan yang memiliki gagasan itu seperti itu. Kemudian gagasan ini tidak semuanya orang yang memiliki gagasan ini, tidak semua orang yang memiliki gagasan, memiliki kewenangan, memiliki uang gitu ya, itu memiliki kemampuan untuk menyusun suatu perencanaan. Maka biasanya meminta bantuan orang yang menyusun suatu perencanaan dan juga desain atau perancangan. Biasanya ini pekerjaan kalau zaman dulu istilahnya itu pekerjaannya namanya konsultasi. Oleh karena disebut konsultan, disinilah peran konsultan-konsultan. Seperti tadi disampaikan, perencanaan, desain atau perancangan itu bentuknya apa? Baru konsep. Konsepnya itu dalam bentuk apa? Kalau perencanaan mungkin secara global gambarnya juga hanya gambar-gambar dasar saja. Tapi kalau sudah desain itu sudah ada detailnya dan juga gambar ada sudah ada gambar, ada catatan-catatan atau spesifikasinya. Itu produknya yaitu gambar dan catatan-catatan. Umumnya seperti itu. Belum ada bentuk fisiknya kalau dalam bentuk rekayasa sipil apa namanya bangunan-bangunan sipil. Nah, untuk mewujudkan dari gambar menjadi bangunan nyata bentuk fisik itu dilakukan pelaksanaan atau yang disebut dengan proses konstruksi fisik, pembangunan konstruksi fisik. Nah, ini biasanya zaman dulu namanya kontraktor ini. Biasanya yang kerja di sini kerjaan di mana Pak? Kontraktor. Kontraktor itu kerjaannya mewujudkan gambar-gambar rencana ini, detail engineering design, DED itu
ke dalam bentuk fisik. Kalau mewujudkan gagasan ke dalam bentuk perencanaan dan perancangan teknis, perencanaan teknis atau desain itu dilakukan biasanya dulu disebut konsultan. Mengapa saya sebutkan dulu-dulu? Karena zaman dulu itu zaman dulu konsepnya ada tiga pihak itu ada owner, pemilik, pemilik yang punya gagasan ini, kemudian yang mendesain itu konsultan, kemudian ada kontraktor yang mengubah dari bentuk gambar dan spesifikasi ke dalam bentuk fisik. Itu namanya kontraktor zaman dulu seperti itu. Kemudian ada lagi pekerjaan apa? Pemantauan, pemantauan pengendalian ini. Ini sebenarnya larinya ini ke konsultan juga orang yang lakukan ini. Biasanya zaman dulu konsultan juga. Sampai sekarang pun juga ada yang seperti itu sih. Konsultan manajemen konstruksi MK. Bisa juga kalau bangunannya itu tidak terlalu kompleks, hanya ada konsultan pengawas. Tapi kalau sudah bicara kompleks, bangunannya itu kompleks, kompleksitasnya tinggi, itu biasanya ada konsultan pengawas, ada konsultan manajemen konstruksi. Bisa juga yang disebut MK itu sekaligus mengawasi pekerjaan pengawasan. Itu tergantung nanti ikatan-ikatannya itu seperti apa tugas pembagian tugasnya. Setelah itu prosesnya proses penyelesaian serah terima. Biasanya ini siklusnya seperti ini. Gagasan, perencanaan, pelaksanaan dan konstruksi, kemudian pemantauan dan sistem pengendalian, dan akhirnya sudah selesai pembangunannya seperti itu. Proses ini secara umum, modifikasinya banyak. Tadi saya katakan siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini biasanya ada zaman dulu itu disebut segitiga pembangunan. Segitiga pembangunan itu terdiri atas pemberi tugas, pemilik owner atau bowir, kemudian konsultan, kemudian kontraktor. Konsultan ini juga macam-macam. Konsultan ini ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada konsultan manajemen konstruksi, istilahnya MK. Ada juga konsultan apa? Konsultan value engineering. Itu kapan? Misalnya ada mendesain bangunan. Mendesain bangunan, begitu sudah dihitung RAB-nya sangat besar, dicobalah ditenderkan misalnya. Nggak ada yang sanggup, biayanya semuanya penawarannya tinggi sekali. Maka dilakukan apa? Dilakukan value engineering. Ditinjau ulang rencananya, gambar-gambar rencananya, kemudian dilakukan kajian bagian-bagian mana yang bisa dihemat, bisa disederhanakan. Nah, ini pekerjaannya oleh konsultan. Konsultan apa? Konsultan VE. Kalau zaman dulu yang namanya VE itu konsultan tersendiri. Istilahnya kalau seperti eh, dokter gitu, Anda apa ada orang yang ke dokter didiagnosa penyakitnya berat, misalnya kanker dan harus dioperasi begitu ya. Terus nyari second opinion. Nah, second opinion itu konsepnya seperti itu. Konsultannya VE bagaimana melakukan kajian itu, mengkaji desain yang dilakukan oleh kontraktor. Itu konsep dasarnya seperti itu. Tapi sekarang ini hati-hati, zaman sekarang ini perkembangan segitiga pembangunan itu tidak terpisah-pisah seperti ini ada, tapi ada yang terpisah, tapi ada yang tidak terpisah. Misalnya konsultannya yang ngerangkep kontraktornya, apa yang disebut dengan EPC. Kontrak EPC itu Engineering, Procurement, Construction itu biasanya justru pekerjaan-pekerjaan besar. Padahal zaman dulu tahun 50-an itu zaman-zaman kuno lah begitu, apalagi zaman Belanda. Itu konsultan itu nggak boleh namanya makan bareng dengan kontraktor itu nggak boleh, itu dianggap suatu apa kolusi. Karena dulu itu benar-benar dipisahkan namanya konsultan itu ya kerjamu desain. Jangan sampai kerjasama untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Kontraktor ya dari gambar itu Anda laksanakan, Anda bangun di situ. Itu zaman dulu, tapi sekarang justru ada
berbagai macam jenis kontrak-kontrak karya yang sifatnya itu konsultannya apa namanya suatu pemberi tugas memberikan suatu eh, memberikan tugas kepada suatu perusahaan jasa konstruksi yang melakukan konsultasi desain sampai dengan pembangunan atau yang disebut dengan EPC, engineeringnya, procurementnya, pengadaan barang-barangnya dan sebagainya sampai dengan construction, EPC, biasanya seperti itu. Nah, hubungan antara tiga ini biasanya diikat dalam sebuah kontrak. Hubungan kerja ketiga unsur yang terlibat di dalam proyek itu tadi dituangkan di dalam suatu dokumen kontrak. Ini harus tertulis kontrak itu dan juga ditandatangani, disetujui dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, kontrak konstruksi itu memuat apa saja? Pokok-pokok dari kontrak konstruksi itu sekurang-kurangnya 4 ini. Yang pertama, pasal-pasal yang melindungi pemilik terhadap kemungkinan tidak tercapainya sasaran. Jadi, klausul-klausul atau ayat-ayat dalam perjanjian, butir-butir yang ada di dalam kontrak, itu harus ada pasal yang melindungi siapa? Melindungi pemilik atau owner tadi terhadap kemungkinan tidak tercapainya sasaran proyek. Jadi intinya ada pasal yang kira-kira menjamin bahwa si pemilik itu ide gagasannya tadi bisa terwujud dalam suatu proyek itu. Jadi jaminannya seperti itu. Ya apa yang menjamin apa? Jaminan dari sisi BMB itu tadi biaya mutu waktu. Kemudian di dalam kontrak konstruksi harus vendornya, baik itu kontraktor atau ini kontraktor dalam bentuk umum bisa kontraktor bisa konsultan. Tapi siapa yang ada yang dikontrak apa namanya dilakukan perjanjian antara pemilik dengan konsultan, pemilik dengan kontraktor fisik atau mungkin kalau kontraktornya itu ngerangkep, ya ini semuanya harus jelas pasal-pasal yang memperhatikan hak-hak kontraktor. Secara prinsip sebenarnya kalau kita melakukan kontrak itu menyusun suatu kontrak itu masing-masing yang terlibat itu harus jelas TWTH-nya, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-haknya itu harus jelas. Kontraktor apa konsultan misalnya, konsultan juga harus jelas di situ tugasnya konsultan itu apa, wewenangnya itu apa. Boleh nggak nanti pada saat sudah pelaksanaan kontraktor itu menegur apa namanya konsultan itu yang menyusun desain itu menegur kontraktor pelaksana konstruksi fisik atau tidak? Nah, ini kewenangannya apa saja? Boleh nggak mengusulkan apa namanya metode perencanaannya yang digunakan, standar-standarnya yang di situ. Nah ini boleh apa tidak? Nah, ini semuanya ada tugas, ada kewenangan. Kewenangannya juga harus ditulis. Karena dia memiliki tugas dan dia diberikan wewenang, dia harus bertanggung jawab. Bukan hanya terus diberikan kewenangan, terus wewenang-wenang. Tidak bisa. Jadi tugas, ada tugasnya, ada wewenangnya, ada tanggung jawab. Nah, kalau eh, konsultan, desainnya juga harus benar. Jangan sampai ada salah desain. Nah itu maka kalau sudah diberikan tugas seperti itu mestinya apa? Mestinya si konsultan juga bertanggung jawab menggunakan metode yang benar, menggunakan tenaga ahli yang benar untuk melakukan desain itu. Kontraktor pun juga gitu. Nah, karena dia memiliki tugas, dia diberikan kewenangan, dia
harus bertanggung jawab, maka dia memiliki hak apa hak-hak yang akan diperoleh dia. Ya kalau namanya konsultan ya bayarannya itu berapa, nilai kontraknya berapa. Karena dia misalnya bangun gedung kan nggak mungkin lakukan didesain sendiri satu orang. Mesti melibatkan arsitek, melibatkan ahli teknik sipil, elektrikal, mekanikal, dan sebagainya. Nah ini nih yang harus harus diperhatikan. Oleh karena itu disitulah muncul hak bayarannya itu berapa gitu ya. Kontraktor pun juga demikian. Dan jangan lupa, owners pun juga demikian. Dia memiliki tugas. Wewenangnya apa? Harus jelas disampaikan dalam kontrak. Maka dari ini ya, dua hal ini tadi. Memberikan jaminan sebenarnya intinya memberikan jaminan kepada para pihak sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak-haknya masing-masing. Yang perlu disampaikan lagi ini tadi pembagian apa namanya delegation of authority, jadi mendelegasikan kewenangan, tapi juga delegation of responsibility, mendelegasikan pertanggungjawaban itu tadi, tanggung jawab. Maka memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk dapat meyakini tercapainya sasaran-sasaran proyek tanpa harus ikut langsung terjun ke lapangan saben hari. Masa pemilik proyek atau owner apa misalnya PPK harus setiap hari nongkrong di situ kan nggak perlu. Jadi tugasnya dibagi, diberikan kewenangan yang jelas, tapi juga dituntut harus bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenangnya, yang akhirnya nanti masing-masing dan yang jelas tentang segala sesuatu yang diyakini pemilik. Contohnya apa? Definisi ruang lingkup kerja itu harus hati-hati disampaikan di dalam kontrak. Tugasnya itu apa saja itu yang jelas harus jelas di sini. Karena biasanya itu tugas seorang kontraktor, seorang eh, perangkat kerja yang ada di PPK, itu dia harus jeli, hati-hati, harus pinter masang barikade, batasan-batasan lingkup kerja harus jelas. Jangan sampai diklaim. Karena apa? Antara tiga pihak itu masing-masing juga harus pandai-pandai jeli melihat peluang. Oleh karena itu perlu dilakukan apa prosesnya nanti di dalam administrasi proyek lah disampaikan ada pre-bid meeting itu pertemuan sebelum mengajukan penawaran itu diperlukan. Mengapa? Saling mengingatkan kalau ada lingkup kerja yang belum tercover, belum tertulis, tetapi di lapangan ada. Nah, ini harus diusulkan. Ini nanti tergantung pada sistem kontraknya. Nanti kita lihat sistem kontraknya. Harus benar-benar lingkup kerja ini terdefinisikan secara jelas. Spesifikasi material dan juga peralatan ini pun juga harus disampaikan secara jelas. Walaupun tidak boleh menyebutkan merek gitu ya, tapi paling enggak itu spesifikasinya saja. Enggak usah menyebutkan merek, tapi spesifikasinya jelas. Dalam menyusun eh, kontrak-kontrak itu harus seperti ini. Kontrak konstruksi itu harus sekurang-kurangnya ada ini gitu. Nah, sekarang bentuk hubungan kontrak konstruksi itu apa saja? Itu secara umum, konsep secara umum. Kalau ngelihat bentuk kontrak konstruksi itu harus bisa dikelompokkan berdasarkan empat aspek itu. Aspek perhitungan biayanya seperti apa? Aspek perhitungan jasanya seperti apa? Aspek cara pembayarannya seperti apa? Aspek pembagian tugasnya seperti apa? Pembagian tugas antar para pihak yang ada di dalam kontrak itu. Kalau kita lihat dari aspek perhitungan biaya,
Itu kita sering sekali mendengar pekerjaan yang sifatnya lump sum fixed price. Lump sum fixed price itu adalah suatu kontrak dengan ketentuan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Begitu sudah ditanda tangan ya sudah itu fix. Kalau ada perubahan volume itu nanti ada change order, proses perubahan pekerjaan tambah kurang istilahnya. Ada addendumnya di dalam perjanjian itu. Lump sum fixed price ini harus hati-hati kalau seperti ini. Jadi si vendor atau kontraktor ataupun konsultan, makanya disebutkan tadi apa ruang lingkupnya harus jelas itu di sini. Kalau terutama kalau lump sum fixed price. Karena begitu sudah ditanda tangan ketok palu sudah. Kalau kelebihan ya mungkin untuk dapat untung, tapi dari pihak PPK juga harus jelas. Kalau itu nanti kurang hitung volumenya dan pada saat pre-bid meeting tidak diklarifikasikan di sana, itu bahaya itu nanti bisa-bisa tekor kalau perhitungannya itu memang mepet ya, mepet ngitung dalam ngitung ngitung anggarannya itu mepet sekali, itu terjadi salah volume sudah mengurangi margin keuntungan. Biasanya seperti itu. Kalau dari sisi vendornya, dari sisi vendornya. Ini harus hati-hati. Lah, kapan kita lakukan lamsam itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah jelas, lebih mudah dihitung volumenya secara pasti. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan gedung itu yang menggunakan lamsam fixed price. Pekerjaan-pekerjaan gedung, kalau bangunan gedung kan sudah jelas, biasanya gambarnya sudah jelas, volumenya gampang dihitung. Ya, seperti itu. Terus ada yang disebut unit price. Unit price itu adalah kontrak dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Jadi ini unit price ini volumenya yang tercantum dalam kontrak itu hanya merupakan perkiraan. Nanti yang dibayar itu yang terukur benar-benar dilaksanakan. Misalnya aja ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sulit dihitung secara pasti, misalnya galian timbunan. Nah, itu susah dihitung secara pasti. Dari gambar peta itu biasanya kalau toh menggunakan eh, apa namanya peta-peta yang sudah didigitalisasi atau mungkin dari pemetaan yang saya misalnya menggunakan ArcGIS atau menggunakan apa, biasanya kita hitung berdasarkan citra satelit dan sebagainya atau dari penginderaan jarak jauh. Itu biasanya ada kemungkinan eh, deviasinya ada cukup besar. Namun demikian ya mestinya diantisipasi sejak awal. Karena apa yang dibayar itu nanti yang dikerjakan benar-benar. Nah, anggaran yang tertulis itu yang apa namanya volume yang pekerjaan yang dihitung itu hanya merupakan suatu pendekatan perkiraan aja. Nanti diukur ulang di lapangan yang dikerjakan berapa. Misalnya dihitung 10.000 meter kubik misalnya 10.000 meter kubik pekerjaan timbunan. Di lapangan ketemunya ternyata setelah dilaksanakan dihitung hanya 800 ya dibayar 800. Di lapangan ketemunya ternyata 11.000 ya dibayar 11.000 gitu. Namun demikian dari sisi PPK ahlinya juga harus ngitung secara cermat gitu karena ada beberapa proyek tidak usah saya sebutkan proyeknya itu akibat pekerjaan tanahnya dia nggak umum itu sampai yang harus dibayarkan sampai 1,5 bahkan sampai 2 kali lipat. Lah ini kan ngitungnya berarti gimana itu memperkirakannya kan agak ngaruh nyimpang 30% masih oke lah kalau 30% aja. Kalau begitu 50% sudah harus tanda tanya apalagi kalau sampai lipat
dua kalinya lah. Itu kan pekerjaan-pekerjaan itu kan perlu tanda tanya besar itu ngitungnya awal gimana gitu ya. Dan itu pernah terjadi. Nah, kalau kita eh, apa namanya kita tinjau dari aspek perhitungan jasanya, ya tadi perhitungan pembayaran ya apa namanya volumenya ya. Kalau kita lihat dari aspek perhitungan jasanya, itu bisa juga di dalam menawarkan dalam kontrak dari perhitungan jasa pekerjaan itu ada yang disebut biaya tanpa jasa, cost without fee, tanpa fee. Itu artinya apa? Fee dalam arti ini bukan fee untuk PPK ya, tapi ini fee-nya fee keuntungan dari nilai kontraknya itu bisa juga ditulis tanpa jasa. Tanpa jasa itu artinya apa? Dihitung item-item pekerjaannya berapa tanpa memperhitungkan tanpa mengeluarkan keuntungan atau jasa itu berapa itu tidak. Nah kalau gitu gimana Pak? Nggak boleh untung. Tidak, nanti dilarutkan ke masing-masing item itu. Jadi misalnya pekerjaan galian itu sudah misalnya 100. Nanti kalau kalau kita memasang margin keuntungan 20%, ya sudah 100 itu dikalikan 100 per 80. Berarti nanti tawarannya segitu gitu untuk masing-masing itemnya itu biaya tanpa tanda jasa, tanpa jasa atau cost without fee. Apa namanya? Berapa eh, pekerjaan harga-harga pekerjaannya tulis. Nah, nanti tambah keuntungan apa namanya jasa gitu ya jasa sekian persen dari semuanya baru tambah pajak sekian persen itu bisa seperti itu. Bisa juga biaya ditambah jasa pasti. Tidak dasarnya tidak persenan, tidak berapa persen, tapi jasa pasti. Biasanya pekerjaan-pekerjaan kecil biasanya. Jadi biasanya pekerjaan-pekerjaan kecil atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih cenderung ke pekerjaan-pekerjaan seni. Nah, ini biasanya pekerja seni itu bisa kaya ini karena kalau dilihat dari harga materialnya kecil, tapi nanti nilai yang intangible-nya itu besar. Maka dari itu berapa harga masing-masing itemnya ditambah jasa pastinya berapa. Kurang buat patung itu kalau mau jadi orang BPK ya kalau kita bicara masalah harga patung itu intangible cost-nya itu sangat tinggi, biaya yang tidak bisa dijelaskan gitu ya, tidak bisa teraba itu besar sekali karena dia itu nilai seni gitu ya. Harganya semen, katakanlah itu pekerjaan patung perunggu, perunggu harganya perunggu berapa per meter kubiknya, per kilonya berapa. Jadi perunggu rapi itu bisa harganya berlipat-lipat. Ini namanya biaya ditambah jasa pasti. Ini kalau kita melihat berdasarkan aspek perhitungan jasa. Nah, berdasarkan aspek cara pembayarannya itu juga bermacam-macam. Ada yang disebut pra pendanaan penuh dari penyedia jasa atau kontraktor full pre-finance. Jadi yang penyedia jasa, kontraktor ataupun konsultan itu bayari dulu, udah nalangi dulu. Baru dilakukan setelah selesai baru dibayar gitu ya. Ada yang pendanaan bertahap ini biasanya yang terjadi di kita itu kita menggunakan pendanaan bertahap. Bertahap itu maksudnya ya kapan kita mau selesai misalnya turun eh, apa namanya SPK ya, SPK sudah turun itu dibayar sekian persen. Nanti begitu selesai pekerjaan 30% prestasi dibayar berapa.
berapa berapa persen. Tentunya nanti memperhitungkan retensi dari potongan potongan uang muka ditambah nanti retensi. Biasanya kalau proyek sudah 100% itu tidak dibayarkan 100% dulu, menunggu masa pemeliharaan. Nanti masih ada retensi sekitar 5% biasanya umumnya seperti itu. Nah, nanti dibayarkannya setelah masa pemeliharaan berakhir itu penyerahan tahap kedua itu baru dibayar semuanya. Ini apa namanya dengan menggunakan sistem pendanaan bertahap. Nah, berdasarkan aspek pembagian tugas itu ada rancang bangun parsial, ada rancang bangun putar kunci turnkey. Jadi ya istilahnya merancang, kalau yang merancang bangun parsial ya seperti tadi segitiga pembangunan tadi, kemudian ada rancang bangun atau putar kunci itu turnkey project, itu ya yang merancang, ya membangun, kemudian setelah selesai baru apa namanya langsung diserahkan kepada ownernya, rancang bangun putar kunci. Biasanya ini untuk pekerjaan-pekerjaan perumahan dan sebagainya itu di dalam klaster-klaster atau di dalam komplek-komplek yang eh, sangat ketat itu biasanya prosesnya rancang bangun putar kunci. Ada ini tadi kalau rancang bangun putar kunci tapi skalanya besar itu biasanya engineering, procurement, and construction itu EPC project. Biasanya pekerjaan-pekerjaan industri minyak itu oil and gas, kemudian pabrik-pabrik pupuk gitu ya. Itu itu engineering, procurement, construction. Nah, ini terus ada lagi ini build, operate, transfer BOT atau build, lease, transfer. Ini biasanya untuk orang yang memiliki lahan tapi tidak punya modal untuk memanfaatkan lahan itu. Itu biasanya build, operate, transfer atau build, lease, transfer. Ya punya lahan besar misalnya 2 hektar mau dibangun mall. Itu siapa yang mau bangun itu dia bangun di situ, dia mengoperasikan setelah sekian lama baru dikembalikan. Dikembalikannya juga harus jelas itu nanti. Dikembalikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah lagi apa sudah apa namanya sisa. Sisa maksudnya sisa sisa usia bangunannya itu. Jadi bangunan yang sudah dipakai sekian tahun kemudian diberikan udah ditransfer aja, diberikan dikembalikan ke ownernya utuh. Utuh dalam artian ya setelah beberapa penyusutan gitu. Ada yang build, lease, transfer. Kalau itu build, operate, transfer. Kalau ini ada build, lease, transfer. Jadi dibangun kemudian apa disewakan gitu ya baru ditransfer. Ada beberapa pekerjaan yang disebut swakelola. Nah, swakelola itu biasanya oleh yayasan-yayasan. Tapi swakelola ini juga harus hati-hati. Ini benar-benar kalau swakelola si pengelola proyek tergantung pada kompleksitas bangunannya. Tergantung kompleksitas bangunannya. Dan juga tergantung potensi kepemilikan keahlian di situ. Ya seperti kemarin ada kasus swakelola apa pembangunan pesantren yang rubuh itu sebenarnya ya swakelola tapi tidak ada keahlian. Nah itu yang dampaknya ya rusak seperti itu gitu ya. Ya kalau misalnya utuh nggak terjadi keruntuhan ya itu untung gitu. Tapi kalau ternyata runtuh swakelola runtuh ini harus hati-hati. Makanya pengendalian pemerintah itu harus hati-hati. Ada swakelola apa swakelola di lingkungan militer, instansi militer itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan rahasia tingkat tinggi, kerahasiaan tingkat tinggi itu biasanya dilakukan oleh instansi itu sendiri. Tapi tanda kutip instansi itu juga harus memiliki tenaga-tenaga ahli yang benar-benar mumpuni. Misalnya kalau di TNI Angkatan Darat ada SENI, SENI itu ada Korps SENI itu
seni bangunan itu orang isinya biasanya orang-orang sipil yang ikut KPK. Jadi paling enggak itu dia memiliki keahlian yang memadai untuk mendesain, melaksanakan dan juga mengawasi di situ itu swakelola. Ini berdasarkan beberapa aspek tadi itu biasanya juga sudah tercantum di dalam kontrak dengan berbagai macam apa namanya berbagai macam aspek yang empat tadi itu memberikan jaminan terhadap masing-masing unsur yang terlibat di dalam proyek. Tentunya ya istilahnya membangun suatu simbiosis yang mutualisme untuk mewujudkan suatu produk bangunan tertentu. Nah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk saya untuk menyampaikan laporan ke Prodi ini kalau berkenan mohon barang 2 menit untuk on cam. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, 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 silakan. Nila, Pak. Ya, Pak, Mbak mau Dila. bertanya terkait tadi kan berdasarkan aspek cara pembayaran ya, Pak ya. Ya, 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 Itu kan ada yang bertahap sama ada yang penuh ya, Pak. Nah, ya. biasanya kalau yang penuh itu untuk proyek-proyek seperti apa ya, Pak? Yang pre-finance sih ya, untuk full pre-finance ya istilahnya dibiayai oleh si kontraktornya ya. Iya, Itu betul, Pak. biasanya proyek-proyek misalnya membuat mall kaitannya dengan apa namanya tadi pre-finance itu misalnya saya memiliki memiliki suatu lahan yang luas ya, tapi nggak punya uang gimana ya? Nah itu biasanya menggunakan pre-finance itu tadi. Pre-finance itu nanti larinya bisa BOT, bisa bid list transfer tadi. Kalau si pemilik lahannya itu benar-benar memiliki dana yang cukup, sudah Mbok bangun aja. Silakan bangun. Nanti setelah selesai bayar. Bisa juga misalnya apa? Misalnya untuk perumahan-perumahan real estate itu kan dibangun dulu itu. Oke lah misalnya kecuali kalau seperti PT Bila itu ya di apa namanya Kota Baru itu memang perusahaannya besar. Nah, dia itu juga untuk rumahnya, untuk unit-unit rumahnya itu kan pre-finance itu. Yang membiayai kan benar-benar si PT Bila itu, Bila Putra itu yang apa memiliki yang di apa di apa namanya town management itu dia membiayai itu pre-finance benar-benar itu rumahnya dibangunkan baru setelah itu ditawarkan siapa yang mau itu berarti kontraktor pre-finance ini tergantung perjanjiannya untuk proyek-proyek pemerintah itu ada juga tapi nanti bayar belakangan itu contohnya beberapa pekerjaan-pekerjaan jalan tol pun juga ada yang pre-finance itu oleh pengelolanya yang banyak itu apa namanya eh pekerjaan jalan tol yang sekarang dikelola oleh swasta itu pre-finance itu oleh vendornya ya oleh kontraktornya si pengelola jalan tolnya itu walaupun dia mungkin punya duit sendiri cadangan duitnya itu banyak mungkin juga dia mencari eh, pinjaman dari beberapa bank tetapi dengan catatan yang pinjaman bank itu atas nama dari si vendor atau apa namanya kontraktor yang melakukan pre-finance itu. Prinsipnya sebenarnya pre-finance itu ini.
saya bangunkan sesuatu, terus nanti saya biayai dulu, misalnya seperti itu. Kontraktornya bilang itu. Setelah selesai baru Anda bayar. Bayarnya boleh cara angsur, tergantung nanti terus bisa juga menggunakan BOT itu tadi. Oke lah Pak, kalau nggak bisa ngembalikan ini nanti saya kelola dulu gitu ya. Misalnya buat mall, dibuat mall, dibuat mall ya sudah saya kelola dulu. Tinggal tergantung perjanjiannya. Selama pengelolaan itu ada bagi hasil apa tidak. Tapi paling enggak si yang memberikan pendanaan awal itu juga harus memiliki keuntungan satu untuk mengembalikan modalnya dan juga tentunya dia juga menginginkan adanya suatu keuntungan. Itu nanti tergantung dari perjanjian pembiayaannya antara si pemilik dengan orang-orang yang membiayai itu sumber pendanaan atau kontraktor yang penyandang dananya itu. Baik, Pak. Itu Terima kasih enggak. penjelasannya. Ya, enggak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini secara umum yang saya sampaikan itu. Karena model perjanjian dan skema pembiayaannya itu tergantung biasanya tergantung antara antara si owner, pemilik itu bisa juga pemerintah loh ya, unsur-unsur pemerintah loh. Apalagi pembangunan-pembangunan skala besar itu nggak tahu itu kalau yang seperti yang di IKN itu kan sekarang juga ditawarkan seperti itu. Tinggal skemanya apakah BOT, apa bid lease transfer atau model-model skema pendanaan-pendanaan yang lain. Dan nanti mungkin ada kesempatan lain nanti disampaikan itu tadi apa namanya pengelolaan perusahaan konstruksi kira-kira nanti bagaimana nanti dalam bab tersendiri nanti insya Allah kita bahas itu lebih detail dengan berbagai macam skema yang sekarang ini ada. Baik, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau boleh kami mohon kira-kira 3 menit apa-apa itu on cam akan saya screen gitu ya, apa saya sampaikan ke Prodi dan ke fakultas. Ini juga nanti digunakan kalau ada pertanyaan dari kementerian apa-apa ini apa benar ada kuliahnya ada gitu ya. Bentar, ini saya bentar sebentar bentar Pak. Satu, bentar bentar ini. Eh, bentar, ada dua ya. Baik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Semoga semuanya tetap sehat, sukses semuanya di dalam lindungan berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sampaikan terima kasih, selamat malam. Untuk selanjutnya kuliah saya mulai jam 19.30 untuk memberikan kesempatan setelah berganti dari Pak Iqbal ya, mungkin itu.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Pak, Selamat makasih. malam. Oke.